Sampai hari ini sudah ada dua kubu koalisi partai politik yang sudah dipastikan dapat mengusung capres dan cawapres untuk pemilihan presiden 9 Juli. Kedua kubu itu adalah koalisi PD Perjuangan dan koalisi Gerindra. Sementara sikap tiga partai politik lain masih belum jelas apakah akan bergabung dengan kedua kubu koalisi yang sudah ada atau membentuk kubu sendiri. Dari kubu koalisi PD Perjuangan dan kubu koalisi Gerindra, Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan bertarung memperebutkan kursi presiden. Lalu siapa calon wakil presiden ideal untuk mendampingi Jokowi atau Prabowo? Kita akan membahas topik ini bersama pengamat politik Muhammad Kodari dan anggota Dewan Pakar Seknas Jokowi Eva Kusuma Sundari, dan melalui saluran telepon juga akan bergabung Ketua DPP Partai Amanat Nasional Catur Sabto Edi. Saya langsung ke Mbak Eva dulu. Mbak Eva, ini kira-kira siapa yang paling potensial, luar biasa potensialnya ini untuk mendampingi Jokowi? Aduh, nanti saya jadi ketum dulu baru ngomong. Soalnya gini loh, dalam mekanisme pemilihan itu kan sudah disepakati bahwa yang akan menentukan itu adalah Pak Jokowi bersama Bu Mega. Jadi dua orang itu ya. Walaupun kita rapat beberapa kali dan berikan masukan-masukan plus minusnya setiap capres itu kita diminta masukan itu. Tapi the final decision will be in the hand of Ketua Umum dan Pak Jokowi. Calonnya masih dua atau sudah satu? Kalau sudah satu kita ngomongin dong. Masih tapi kan belum dipilih. Sekitar shortlist yang sedang beredar itu, dan Pak Jokowi kemarin menegaskan ya, walaupun dia juga bingung masa ngomong begitu ya. Karena lagi berkunjung ke Makassar, lalu dua nama disebut ya, Putra Makassar di situ. Putra Makassar itu menjadi satu yang bisa digarisbawahi ya, menjadi clue. Baik, Bang Kodari, ini kalau kita bicara soal wapres bukan hanya untuk Jokowi sebetulnya, tapi juga untuk wakil presiden yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Menurut Anda, ini sosok seperti apa sih yang harusnya berada di posisi itu nanti? Ya, saya kira pertama tentu tokoh yang punya integritas yang baik ya. Artinya track record-nya selama ini baik sebagai pejabat publik maupun sebagai figur publik dianggap bersih, dianggap jujur, bisa dipercaya oleh masyarakat, bisa dipercaya oleh institusi, dan bisa dipercaya oleh media. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang diharapkan seorang wakil presiden itu bisa membawa perubahan, karena itu tentu orang yang harus punya kompetensi juga. Nah, kalau kita bicara kompetensi ini kemudian tentu akan melihat latar belakangnya. Ada tokoh yang punya kompetensi di bidang ekonomi, ada yang di bidang hukum, dan ada bidang yang lain-lainnya. Saya kira itu dua kriteria yang sebetulnya secara secara kualitatif atau secara normatif dibutuhkan dari seorang wakil presiden. Cuman memang ketika kita bicara calon wakil presiden dan ketika kita bicara pemilu, tentu kita tidak hanya bicara kompetensi, kita juga bicara tentang proses pemenangan. Nah, dalam proses pemenangan itu ya saya kira Mbak Eva juga setuju ya, bahwa ya dari sisi figur itu diperlukan seseorang yang punya popularitas dan elektabilitas. Itulah hukum demokrasi langsung, di mana tokoh yang populer tapi tidak dikenal itu tidak akan menang. Tapi sebaliknya tokoh yang populer tapi tidak punya kompetensi juga kita tidak harapkan, karena berbahaya 5 tahun dia jadi pejabat publik tapi tidak punya kompetensi. Tapi peluang untuk menangnya juga sangat besar ya. Betul, betul. Nah, ketika kita bicara koalisi sebetulnya ada satu syarat lagi yang diperlukan juga, yaitu soal dukungan partai politik ya. Nah, memang dalam kasus Pak Jokowi, karena suara PDI Perjuangan itu sudah cukup tinggi, kemudian Pak Jokowi dari awal sudah mengatakan saya mau bicara dengan partai politik tapi tidak bicara mengenai nama calon wakil presiden atau bicara menteri, itu semua mesti diserahkan kepada kami, kepada saya. Maka dia memiliki keleluasaan. Tapi calon presiden yang lain seperti misalnya Pak Prabowo, karena suaranya boleh dibilang separuhnya PDI Perjuangan, maka dia mau tidak mau harus punya ruang ketika bernegosiasi dengan partai politik, itu juga bicara mengenai calon wakil presiden. Yang didukung oleh partai politik. Betul, itu sebabnya kenapa sekarang wacana terkuat calon wakil presiden untuk Pak Prabowo misalnya adalah Pak Hatta Rajasa, karena Pak Hatta Rajasa punya dukungan dari Partai Amanat Nasional dengan jumlah suara dan dengan jumlah kursi yang sangat signifikan. Tapi kalau kita ingat dulu waktu 2004 juga Pak SBY sebetulnya partainya juga tidak terlalu besar dan
dan didampingi oleh calon wakil presiden yang tidak didukung oleh partainya pada saat itu kan? Nah, di sini bedanya antara 2014 dengan 2004. Tahun 2014 syarat pengajuan calon presiden dari segi kursi itu 20%. Ya. Kalau tahun 2004 cuma sekitar 5% saja. Dari suara tahun 2014 ini 25%. Tahun 2004 ya kurang lebih 5% saja. Jadi waktu itu sangat mudah untuk memenuhi persyaratan itu. Pak SBY sendiri dengan Partai Demokratnya sudah bisa memenuhi persyaratan. Nah, kalau sekarang kan beda. Pak Prabowo kalau sendirian tidak bisa memenuhi persyaratan, jadi membutuhkan partai yang lain. Baik. Dan melalui sambungan telepon juga sudah ada Catur Sabtoedi. Mas Catur. Ya, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Mas Catur, ini kalau kita bicara soal wapres ideal, ini nampaknya Pak Hatta Rajasa sudah hampir pasti ke Prabowo ya? Ya, kita serahkan saja ke Mas Caturnya capresnya. Kecil. Ya. Caturnya kecil. Karena kita koalisi Caturnya itu koalisi program, koalisi pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar. Gitu. Ya. Halo? Ya, terus silakan Mas Catur. Ya, saya sedikit menyimak dari sahabat saya Mbak Eva dan sayup-sayup Mas Kodari tadi. Ya. Memang ini kan ada dua yang dihadapi kandidat capres ini. Yang pertama menghadapi kompetisi pilpres, yang kedua adalah pasca pilpres apabila menang dan menjalankan pemerintahan. Ya. Nah, kalau capres yang ideal tentu harus bisa melengkapi kelebihan capres itu untuk menghadapi dua hal tersebut. Bisa menaikkan keterpilihan, melengkapi basis massa, misalnya ya boleh dikatakan kalau sekarang ini kan rata-rata saja. Kalau dulu Pak SBY bukan hanya Jawa-Jawa, tapi itu Blitar-Blitar itu. Itu bisa kepilih ya, itu tempat dapilnya Mbak Eva itu Blitar-Blitar itu bisa mewakili Indonesia. Tapi sekarang ini saya kira ya hampir mirip-mirip, semua punya chance untuk menang maupun kalah, maka memang pandai-pandai untuk memilih capres yang bisa menaikkan tingkat keterpilihan. Basis massa itu penting. Ya. Tapi ini kan bicara Indonesia ini Mas Catur bukan hanya soal keterpilihan di Pilpres, tapi bagaimana kalau dia menang pada 5 tahun ke depan itu bisa melakukan seperti yang dikatakan oleh Mas Kodari, bisa melakukan perubahan. Saya belum selesai. Ya, pertama untuk menang, yang kedua di pemerintahan. Itu sangat dibutuhkan cawapres yang bisa melengkapi kelebihan capres itu karena yang dihadapi ini tidak main-main. Kita ini menghadapi ASEAN Economy Community, ya. Terus kita menghadapi lagi APEC, kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN juga akan sebentar lagi tuh Mas Catur. Ya, ASEAN Economic Community itu kalau di bahasa Jawa kan masyarakat ekonomi ASEAN. Akhir tahun 2015. Kemudian geopolitik yang berkembang pesat, persaingan mempengaruhi ASEAN antara Jepang dan China, Jepang yang didukung Amerika, ini butuh presiden yang kuat dan wapres yang punya kompetensi tinggi untuk menghadapi kompetisi global itu. Baik, Mas Catur. Untuk pengalaman supaya pemerintah itu bisa berjalan efektif ke depan itu. Baik. Mas Catur, kita akan sambung ini di segmen berikut ya.